Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsifar dari Program Studi Pendidikan Biologis semester 3 Angkatan 2019 Universitas 19 November Kolaka. Kali ini saya akan membahas tentang kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Manajemen Konservasi Lingkungan Hidup. Oke, langsung saja ke pembahasan, yaitu dampak polusi sampah terhadap lingkungan. Tumpukan sampah dan polusi sampah dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Salah satunya yaitu dapat mengakibatkan pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan dapat mengakibatkan banjir. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Oke, di sini kita akan membahas satu-satu mengenai pencemaran yang diakibatkan oleh polusi sampah itu tadi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pencemaran air. Pencemaran air merupakan masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam air sehingga kualitas air menjadi menurun. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan pencemaran tanah itu sendiri yaitu buangan sampah yang berupa limbah industri yang berupa bahan kimia, limbah domestik yang berupa limbah rumah tangga, dan yang keempat yaitu limbah pertanian yang berupa penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan. Adapun hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran air itu sendiri yaitu melakukan dan menggunakan produk yang ramah lingkungan, melakukan pengolahan limbah dengan IPAL, maksudnya yaitu instalasi pengolahan air limbah, dan membuat tangki serapan. Yang kedua, pencemaran tanah. Pencemaran tanah diakibatkan oleh adanya tumpukan sampah dan penggunaan pupuk, baik itu pupuk organik maupun anorganik secara berlebihan. Penanggulangan yang dapat kita lakukan yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Maksudnya yaitu kita harus membuang sampah pada tempatnya dan tidak menggunakan pupuk secara berlebihan. Maksudnya kita itu harus menggunakan pupuk sewajarnya saja dan batas normal. Yang ketiga, pencemaran udara. Pencemaran udara diakibatkan oleh pembakaran sampah yang dilakukan secara terus-menerus, gas buangan limbah, gas buangan industri, dan gas buangan kendaraan. Pencemaran udara ini memberikan dampak langsung terhadap kesehatan manusia karena udara yang kotor dapat mengakibatkan terhambatnya serta gangguan kesehatan dan pertumbuhan manusia, seperti dapat mengakibatkan asma dan lain-lain sebagainya. Terus yang kedua, dapat merusak lapisan ozon dan mengakibatkan efek rumah kaca. Adapun yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran udara itu sendiri yaitu kita melakukan reboisasi atau penghijauan kembali untuk menetralkan, yang bertujuan untuk menetralkan udara itu tadi. Melakukan penanaman pohon amsana, di mana pohon ini berguna untuk menyerap pencemaran udara tadi dan berfungsi untuk menetralisasi udara. Dan yang keempat yaitu banjir. Banjir merupakan dampak dari polusi sampah yang diakibatkan oleh tumpukan sampah yang berada di sungai karena kebiasaan masyarakat setempat yang membuang sampah sembarangan dan membuang sampah di sungai, sehingga
Seiring berjalannya waktu, tumpukan-tumpukan sampah itu akan terus terjadi dan mengakibatkan permukaan air menjadi tinggi, sehingga pada saat musim penghujan permukaan air tersebut semakin meninggi dan terjadi penghambatan atau yaitu sungai terhambat karena adanya sampah itu tadi, sehingga permukaan air menjadi lebih tinggi. Permukaan air menjadi lebih tinggi sehingga air tersebut meluap dan mengakibatkan banjir. Jadi penanggulangan yang harus kita lakukan yaitu tidak membuang sampah secara sembarangan. Maksudnya yaitu kita harus membuang sampah pada tempatnya, membuat bendungan, terus membuat sumur serapan, membuat saluran air, dan ikut serta melakukan penghijauan atau reboisasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.